Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan bahwa akan terjadi hujan sedang dan lebat di sejumlah daerah termasuk Jakarta, Bogor, Banten, serta tempat lainnya di Indonesia. Lalu bagaimana perakiraan cuaca ekstrim yang berpotensi menerjang Indonesia dan apa faktor terjadinya cuaca ekstrim ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini BMKG. Selamat malam Ibu Ida. Selamat malam Mas Ruli. Baik, Bu Ida, cuaca ekstrim tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di banyak wilayah di Indonesia. Mungkin gambaran besar kondisi cuaca nasional yang kita hadapi saat ini seperti apa, Bu Ida? Iya, baik mungkin untuk prediksi cuacanya dulu ya Mas ya. Mhm, Sampai dengan seminggu depan, paling tidak ini sampai dengan 3 hari ke depan, beberapa wilayah yang masih perlu diwaspadai ini di wilayah Pulau Jawa tentu saja, mhm, termasuk wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah mhm, Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat. Nah, juga di Kalimantan Timur ini meskipun sudah mulai berkurang ya. mhm, Untuk DKI Jakarta sendiri malam ini masih akan ada potensi hujan dengan intensitas yang signifikan, mhm, sedang bahkan beberapa wilayah sampai dengan lebat. Kemudian mulai berangsur reda begitu di paginya. mhm, Dan untuk esok hari juga masih akan ada potensi hujan ringan sampai dengan sedang, mhm. terutama di wilayah selatan. Demikian, Mas Ruli. Baik, Bu Ida, kalau kita membahas dari Jakarta sendiri gitu, selama seminggu ke depan, kira-kira periode paling rawan yang harus diantisipasi oleh warga Jakarta itu di waktu kapan dan di hari yang keberapa, Bu Ida? Ya, baik sampai dengan tanggal 28 bahkan ini, terlihat di Mhm, tanggal 29 itu potensi hujan masih cukup tinggi di wilayah Jakarta, mhm, terutama pada malam hari dan dini hari, kemudian juga ada potensi juga di wilayah selatan pada sore hari. Dan untuk, dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 ini berdasarkan data update kami terakhir, mhm, itu untuk potensi hujannya mulai melandai. Jadi, secara umum kondisi cuacanya cukup kondusif, berawan hingga berawan banyak, namun perlu juga tetap diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan dan mhm, terkadang sedang. Meskipun demikian, perubahan ini juga masih tetap bisa terjadi karena kita juga perlu mengupdate data terbaru. mhm. Seperti itu, Mas Rudi. Baik, Bu Ida tadi kan sudah disampaikan ada beberapa wilayah yang memang masuk dalam lingkup cuaca ekstrem ini gitu ya. Kira-kira kalau kita boleh memapping sedikit dari sejumlah daerah yang disebutkan tadi, mana yang paling serius terdampak dengan cuaca ekstrem saat ini, Bu Ida? Ya baik. Untuk wilayah yang, cukup, perlu dikhawatirkan yaitu Mhm, wilayah Jawa tentu saja. Ini mhm, sudah beberapa hari terakhir sebenarnya, Mas, ya, mhm, kita lihat di akhir, minggu ini, minggu lalu juga itu ada peningkatan hujan juga, kemudian juga, ini juga diprediksi masih akan terjadi mhm, khususnya di wilayah Jawa Barat, mhm, kemudian DKI Jakarta juga masih, masuk potensi mhm, hujannya, kemudian di Jawa Tengah dan juga, Jawa Timur. Nah, meskipun demikian ini kita juga perlu ketahui juga bahwa antisipasi yang sudah dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antara BMKG dan pemerintah daerah ini sebetulnya sudah masif dilakukan sejak mhm, beberapa minggu terakhir yang harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang mhm. terjadi di lokasi-lokasi terutama yang tadi saya sebutkan gitu Mas Baik. Ruli. Seberapa efektif kira-kira disebutkan tadi oleh Anda Bu Ida bahwa ada modifikasi cuaca yang dilakukan oleh sejumlah daerah dan seberapa efektif modifikasi cuaca tersebut bisa dilakukan dan efeknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat supaya tidak terlalu khawatir dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah mereka, Bu Ida? Iya, berdasarkan data yang sudah kami peroleh, Mhm, di beberapa lokasi mhm, operasi modifikasi mhm, cuaca itu sekitar kurang lebih 30% keberhasilan yang mhm. sudah dicapai, dari, kegiatan ini, seperti itu, Mas. Baik, BMKG juga menyampaikan ada peringatan terkait dengan angin kencang di sini, Bu Ida, dan kira-kira seberapa mengkhawatirkan dengan anomali cuaca ini yang terjadi terutama dengan angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Bu Ida? Iya, beberapa wilayah ini, Mhm, terlihat adanya peningkatan kecepatan angin yang mhm, cukup signifikan, mhm, terutama ini di wilayah Bali, kemudian Banten, mhm, kemudian juga Kepulauan Bangka Belitung, ini di wilayah Sumatera bagian selatan ini masih masih cukup tinggi kecepatan anginnya, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, kemudian, Sumatera Barat, ini,
ada potensi peningkatan angin yang cukup signifikan Mhm. sampai dengan 3 hari ke depan. Begitu, Mas Oke. Ruli. Baik, terima kasih Ibu Ida atas paparannya dan elaborasinya. Dan disampaikan tadi sejumlah wilayah berpotensi serius terkait dengan cuaca ekstrim, harus ada mitigasi dan antisipasi di sana buat seluruh warga dan juga pemerintah daerah. Sekali lagi terima kasih Ibu Ida atas penjelasannya di CNN Indonesia Prime Time malam hari ini. Ya, terima kasih.